Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. Faya ayyuhal ulama'ul amajid wa awliya al-umur al-kiram al-asatidh at-talabah wa talibat wa khasatan fadilatul Syekh Ahmad Muhammad Sahawi wa huwa mab'uthul Azhari Syarif bima'hadina Raudatul Ulum. Yang kami hormati fadilatul Syekh Ahmad Sahawi, beliau adalah utusan dari Al-Azhar Kairo Mesir, merupakan bentuk MOU kerjasama antara pemerintah Mesir dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Agama menyalurkan pada pondok-pondok pesantren. Kita tentu sebagai usernya yang menggunakan atas keberadaan penugasan tenaga pengajar dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi beliau ini visanya adalah visa diplomatik kalau enggak salah. Dan alhamdulillah tidak lama lagi juga kita akan kedatangan mab'us yang kedua, yang insya Allah akan datang berapa jumlahnya ya? Ada 30-an kalau tidak salah. Pada tanggal 9 September ini, hari berarti besok malam, Selasa malam jam 9, jam 21 skedulnya sudah mendarat di Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Egypt Air Mesir Litoiron, dan tengah malamnya muntasaf lailnya itu pesawat akan membawa santri-santri kita yang jumlahnya 35. Ini menggunakan pesawat yang sama dengan pesawat yang ditumpangi mab'us baru dari Kairo menuju ke Indonesia. Jadi datang jam 9, tengah malam itu sudah masuk tanggal 10 berarti, itu membawa santri-santri kita yang jumlahnya 35 plus satu pendamping yaitu Pak Ahmad Minan. Ini menggunakan pesawat Egypt Air langsung terbang dari Jakarta tanpa transit menuju ke Kairo. Kita doakan semoga kakak kelas kalian semua, kakak-kakak kalian semua, anak-anak kita semua ini benar-benar diberikan kelancaran, diberikan kemudian dan sukses di dalam menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Ulum, mulai dari tingkat TK hingga aliyah yang pada hari ini berada dalam satu tempat acara spesial, sekaligus acara ini melepas kepergian rihlah ilmiah, melepas santri-santri kita yang jumlahnya 35 akan berangkat menuju ke Kairo ya. Sekaligus kita melepas juga ada 6 santri, ada 5 ya, 5 santri. Yang satu santri akan mengikuti MKKN, Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional, yang tepatnya di Makassar. Itu di bulan Oktober. Dan seharusnya santri tersebut termasuk salah satu yang akan berangkat ke Kairo.
akhirnya tertunda, tidak apa-apa. Kemudian juga ada 4 santri yang akan mengikuti, akan berlaga untuk STQHN, Sari Tilawah Quran Hadis tingkat nasional. Bukan tingkat RT, bukan tingkat desa, tapi tingkat nasional. Dan penyelenggaranya benar-benar formal, yaitu Kementerian Agama. Ini lomba menghafalkan hadis, yang 2 santri ini hafalan hadis 500 kalau enggak salah, yang 2 100 hadis dengan sanad. Ini satu hasil prestasi anak-anak kita bisa menembus tingkat nasional. Kita doakan semoga mereka menjadi kontingen yang berhasil dan selalu mendapatkan prestasi yang terbaik. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang sangat berbahagia menyaksikan putra-putrinya akan berangkat ke Mesir. Ini nanti akan langsung berangkat setelah nanti sejenak kita menyatukan visi, menyatukan langkah ya di pesantren. Akan 2 bis yang berangkat ke Jakarta, dan demi kebersamaannya ini ada dari wali santri yang dari Bengkalis ini. Ini dari Bengkalis datang bersama-sama wali santri yang lain bersama menuju ke Jakarta. Ini adalah benar-benar sebaran yang sangat merata dari Sabang hingga Merauke. Karena yang nyantri di Rotul Ulum itu memang benar-benar dari Sabang hingga Merauke. Bisa dikatakan Rotul Ulum ini adalah miniatur Indonesia. Dari Jawa, luar pulau Jawa, dari manapun ada di pesantren Rotul Ulum. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi, ini orang yang sangat ganteng sekali ini, Direktur Rumah Sakit As-Sutiah. Yang kami hormati ini ada Dokter Mbak Mega, ini ownernya Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Yang kami hormati Ibunda Susi. Ini beliau ini yang punya Bank Jateng. Dulu pejabat di Bank Jateng. Karena sudah banyak kesibukan, sudah banyak uang, dia meninggalkan profesi sebagai banker ya, mengelola uangnya sendiri. Yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan anak-anakku semua, ini luar biasa, santri putra, santri putri dari Sabang hingga Merauke, baik yang tergabung dalam marching band, paduan suara, semuanya energik, semuanya perform dan memiliki karakter yang berkualitas. Tentu yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan adalah anak-anak kami yang akan tholabul ilmi di Al-Azhar Kairo, Mesir. Bapak Ibu yang kami hormati dan aku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa tidak lama lagi al-ayyamu tamurru bisur'ah. Betapa hari berjalan dengan sangat cepat. Tidak lama lagi kalian semua akan segera mengikuti pelaksanaan ujian asesmen sumatif tengah semester gasal. Kalau dulu disebut dengan mid semester ya. Akan dimulai insya Allah tanggal 13 sampai tanggal 26 September. Oleh karenanya anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, persiapan ujian, belajar dengan sesungguhnya, ya, belajar dengan sekuat tenaga, serta hafalan yang menjadi salah satu syarat kenaikan kelas mulai dipersiapkan, sehingga dengan keberhasilan di semester mid semester gasal ini akan memudahkan dan akan meringankan pada semester-semester berikutnya. Karena di Rotul Ulum ini terus terang tidak sama
dengan lembaga pendidikan yang lain, Pak. Kalau kita melihat kurikulumnya insya Allah komprehensif. Kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA tentu ada di pesantren Rodotul Ulum. Karena kita juga ikut Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian kurikulum yang ada di Kementerian Agama juga ada di pesantren Rodotul Ulum. Baik MI, MTS dan Aliyah. Sementara mulaknya, muatan lokalnya inilah yang tidak ada di lembaga yang lain. Muatan lokalnya, kalau sanawiyah itu fikihnya pakai Tuhfatut Tulab yang disebut dengan tahrir, balaghah ngagem Jawharul Maknun, nahwu sorope sudah masuk ke Alfiyah Ibnu Malik. Meskipun Alfiyah itu sebenarnya untuk mengarang kitab itu sebenarnya, bukan untuk membaca kitab. Kalau untuk baca kitab ya nahwu wadih, juz awal, juz sani, juz salis, kemudian amsilah tasrifiyah itu kan. Ini langsung Alfiyah dan dihafalkan coba di tingkat sanawiyah sekaligus menjadi syarat kenaikan kelas. Ini sebuah prestasi dan sebuah keunggulan yang insya Allah tidak ada di lembaga yang lain. Dan akumulasi, sehingga akumulasi kurikulum yang diajarkan 2 kali lipat dengan kurikulum yang ada di lembaga yang lain. Kurikulum MTS sampai 30 lebih, Aliyah juga demikian. Karena akumulasi dari kurikulum Kemendiknas, Kementerian Agama ditambah dengan kurikulum muatan lokal. Yang di Aliyah sudah ditinggalkan alfiyahnya, menghafalkan Faraidul Bayah, Saripatine Al-Asbah wan Nadzair. Insyaallah Pak, putra putri panjenengan mereka mendapatkan keunggulan, prestasi yang tidak dimiliki santri-santri yang lain. Dan kurikulum agamanya adalah kurikulum agama yang rahmatan lil alamin. Kurikulum yang benar-benar bukan kurikulum yang berbau radikal, bukan kurikulum yang berbau garis keras, tapi benar-benar kurikulum yang ahlus sunnah wal jamaah, yang an-nahdiyah sekaligus. Dan sekaligus kurikulum Nusantara, kurikulum NKRI. Cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya seiring ya pada hari ini berbagai kegiatan sekaligus upacara ini adalah merupakan implementasi daripada kurikulum Merdeka, juga kurikulum yang selalu mengumandangkan, menggelorakan yang namanya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan negara yang kokoh, negara yang aman, negara yang bermartabat tentu akan membawa rakyatnya menjadi sejahtera, menjadi damai. Ada yang jadi ulama, jadi kiai, jadi pengusaha, jadi politikus, jadi apapun, semuanya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Republik Indonesia. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, kita bisa melihat hasilnya pada hari ini. Anak-anak kita bisa meneruskan ke perguruan tinggi manapun. Perguruan tinggi umum bisa. Anak-anak kita yang diterima melalui jalur SNBP berapa coba kemarin? Yang diterima di Undip, Unibro, kemudian UGM dan lain-lain melalui jalur SNBP berapa jumlahnya kemarin? 49, bayangkan ini. 49. Coba tanya di SMA yang lain berapa jumlahnya. Itu fakultasnya bagus-bagus, kedokteran diantaranya. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada santri kami itu diterima di, satu anak diterima di Unpad Pejajaran, kedokteran, diterima di Undip kedokteran, diterima di ITS Teknik Informatika. Akhirnya yang diambil adalah kedokteran Pajajaran dan banyak yang lain. Kemudian yang sepan PTKIN
Ini hat-trick Pak, 3 tahun berturut-turut terbanyak se-Indonesia. Bukan sekabupaten, se-Indonesia. Jumlahnya berapa kemarin? Ini alhamdulillah ini hat-trick Pak, berturut-turut 3 tahun. Ini adalah hasil prestasi kerja keras anak-anak kita semua, santri-santri kita semua bersama Bapak Ibu guru kita yang sudah mewakafkan dirinya untuk berjuang menuju jalan Allah, ya, cinta kepada NKRI, ya, benar-benar melalui jalur pendidikan. Ini sebuah realita yang tidak bisa dibantahkan lagi. Belum jalur-jalur yang lain. Oleh karenanya anak-anakku semua, kalian harus berkorban, harus tangguh. Ya, ketika di Rotul Ulum ini kalian punya keunggulan, punya kelebihan. Jangan mudah tergoda nanti ketika liburan Pak penyakitnya. Liburan, main-main di rumah, ada temannya tempat yang lain yang agak longgar, ya, agak bebas, akhirnya ikut-ikutan dan ujung-ujungnya pindah sekolah. Kemarin ada salah satu wali santri yang menceritakan salah satu putranya di sini yang putra temannya di lembaga yang lain. Padahal dulu mau diajak temannya di lembaga yang lain. Untung dia tidak mau. Katanya di lembaga yang lain akhirnya pulang gara-gara suka dibully temannya dan akhirnya tidak tahan dan akhirnya keluar dari lembaga tersebut. Beliau syukur putranya masuk di pesantren Rodotul Ulum. Oleh karenanya anakku semua di sini harus penuh kasih sayang. Teman-teman kalian adalah saudara-saudara seiman, seperjuangan. Harus punya rasa, ya, cinta kasih sayang bersama kalian semua. Bahkan teman itu bisa melebihi keluarga, melebihi saudara. Nek saudara itu bisa pecah, bisa rusak gara-gara warisan. Itu kalau saudara. Iya, bisa rusak karena warisan, bisa rusak karena kepentingan lawan. Tapi kalau teman yang sejati, alhamdulillah, inilah yang saya nikmati, yang saya rasakan. Kami bisa membangun berbagai macam ini karena support dari teman-teman saya yang dulu kuliah di di Yogyakarta. Melebihi saudara kandung, benar-benar mensupport dengan penuh dengan keikhlasannya. Dan akhirnya bisa bermanfaat bagi seluruh santri dan masyarakat. Insya Allah di Rotul Ulum ini nggak ada uang gedung, haram uang gedung. Aku muni haram kan berarti kan nggak ada main-main kita naik uang gedung. Dulu aja malah nggak ada SPP-nya loh, hanya cukup dengan bos. Sekarang aja ada SPP-nya karena memang itu saran dari teman-teman Jakarta, khawatir nanti kalau keterlambatan bos. Dan bahkan sekarang aja bos 3 bulan belum keluar itu. Artinya kami nalangi bisa 1 M lebih itu. Alhamdulillah kita bangun seperti ini cukup didoakan saja. Dakwatul mar'i al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa dari seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada itu lebih berguna, lebih bermanfaat dari sebuah materi. Inilah yang terpenting adalah keikhlasan, cinta, ya, kasih sayang. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kebohongan di antara kita. Bersama-sama kita tegak lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya anakku semua, 35 santri yang akan berangkat, ini hasil evaluasi kita. Karena kami mengirimkan ke Al-Azhar itu sudah berpuluh-puluh tahun. Saya ini termasuk yang pertama. Tahun 91 Pak. Kalau saya tidak ke Kairo Mesir ketika itu, mungkin tidak ada santri-santri kita yang berangkat ke Al-Azhar. Ketika itu saya itu sendirian, nggak punya teman, nggak punya relasi. Dan ketika itu ijazah saya nggak mau adalah, nggak disamakan. Saya punya ijazah IAIN nggak disamakan, akhirnya saya harus imtihan qabul. Imtihan qabul itu tes masuk. Dan imtihan qabul untungnya saya dari pondok bisa diterima langsung kelas 4 ketika itu melalui musabaqah. Dan kemudian saya ditempatkan di Alexandria, di Iskandaria. Alexandria itu kalau
di Indonesia ya kayak Yogyakarta, ibu kota pertamanya Mesir. Dan alhamdulillah akhirnya kita terus setiap tahun bisa mengirimkan ke Al-Azhar. Dan kemudian mulai tahun berapa itu 95 kalau tidak salah kita sudah bisa mulai muadalah, disamakan dengan Al-Azhar Kairo Mesir. Oleh karenanya sangat beruntung anak-anak kita bisa berangkat ke Mesir tanpa tes. Coba lihat teman-teman kalian yang lain harus tes. Belum lagi nanti lembaganya tidak tahu menahu, enggak tahu urusannya, kemudian diuruskan oleh broker. Kalau sudah di tangan oleh broker, pasti yang menjadi taruhannya adalah berapa biayanya. Nah kan begitu. Ini kan tentu akan memberatkan bagi para wali santri secara finansial. Belum lagi nanti ketika di Mesir siapa yang menguruskan? Ya, kalau yang tidak ada yang menguruskan pasti akan menjadi satu problematika tersendiri bagi santri itu sendiri. Beda dengan Sanatirotul Ulum, alhamdulillah Pak, kita mengirimkan sudah sejak lama melalui organisasi pesantren ketika itu, kemudian kita evaluasi. Ternyata banyak kekurangan-kekurangan ketika organisasi santri yang di Mesir dari Rotul Ulum tidak ada kendali, tidak ada filterisasi, tidak ada controllingnya. Akhirnya kita bikin namanya Madiyafah. Maaf ini menunggu nama saya, Madiyafah Syekh Najib Suyuti. Tujuan saya adalah supaya tidak diganggu, tidak diutak-utik oleh yang lain. Dan alhamdulillah sudah jalan ketiga. Nah, di sana diberikan pengurusan tersendiri, dikawal, bahkan sampai belajarnya dikawal, kegiatannya dikawal, lingkungannya dikawal. Masa calon ulama di sana gondrong, nanti main gitar-gitaran misalnya, perilakunya sudah menggambarkan yang tidak religi lagi. Lah nek kaya ngono kuwi aku ora usah ngirimno adoh-adoh ning Mesir. Wes aku buka wae TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Ini calon ulama, calon kiai harus terbentuk, terpatri karakternya, akhlaknya, kualitasnya. Nah, alhamdulillah kita awali tahun yang pertama anak-anak kita bisa memperoleh prestasi. Prestasi yang sebelumnya itu anak-anak kita sudah biasa masuk mendapatkan nilai mumtaz, nilai yang terbaik. Ada yang 10 besar, entah ranking kedua, ketiga, seluruh mahasiswa sedunia. Itu sudah biasa. Yang terkini, yang terbaru ini ada salah satu santri yang berada di Madiyafah Syekh Najib Suyuti, namanya Alifah Faizatul Ulia, peraih peringkat kedua, ya, peraih peringkat kedua dari seluruh mahasiswa dunia, dari jenjang sarjana di semua jurusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, sadunya nomor loro. Ini anaknya ini dari Pati ya, dari mana? Dari Margorejo ini, tunggu tetangganya Ibu Susi ini. Wah, ini di Margorejo ternyata ya. Ada mutiara di sana ternyata. Luar biasa. Ini nomor 2 loh, seluruh mahasiswa dunia. Dari jenjang sarjana di semua jurusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Yang kedua ada yang putra ini, Muhammad Rajib Wahyu Pratama. Ini peraih peringkat kedua dari seluruh mahasiswa sedunia dan peringkat pertama dari seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin di tingkat pertama di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bayangkan. Ini dari Pati juga loh. Pati itu terkenal wong pinter itu. Pati itu terkenal wong pinter ini. Makanya enggak salah ini Ibu Susi datang ke sini bisa menyaksikan ini. Nah, ini dari mana Pak Rajab itu? Sukolilo. Ya, ini satu contoh kecil. Ini jadi inspirasi, motivasi bagi kalian semua.
terutama bagi 35 santri yang akan segera berangkat ke Kairo. Ini adalah sebuah realita yang namanya perjuangan, yang namanya kerja keras. Kita punya jargon klise yang sering kita dengar, tapi itu memang nyata. Manjada wajad, benar itu. Kalau kalian ingin sungguh-sungguh, ingin kerja keras, wajad, insya Allah akan mendapatkan prestasi. Jangan hanya ingin berprestasi, tapi tidak mau kerja keras. Ada sebuah pengorbanan. Kalian di sini sejenak berpisah dengan keluarga, sejenak kalian hidup dengan segala macam keterbatasan. Tapi insya Allah, kalau di sini insya Allah tempat fasilitas luar biasa. Ini kampus 2 ini setiap lantai itu ada kamar mandinya, ada toiletnya. Tidak perlu antri, tidak perlu bergiliran. Setiap lantai itu pakai shower lagi. Karena ini berangkat dari dulu ketika ada COVID, kita memenuhi standar protokol kesehatan. Kemudian juga yang di Pondok Putri juga demikian. Ada tower 1, 2, dan 3, kebersihannya terjamin. Dan saya mohon didoakan juga, ini ada Mr. Insinyur Anik, tidak lama lagi ini segera membangun Pondok Putra, 5 lantai nanti Pondok Putra. Nah, ini. Kamu jangan khawatir, tidak perlu, tidak akan minta sumbangan, cukup didoakan saja. Insya Allah doa itu akan lebih berharga. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Atas dasar kita kasih sayang, insya Allah Allah yang maha kuasa yarhamu. Ini fi'il mudhari' li'ifadatil istimrar, tansah bakal paring rahmat. Allah senantiasa akan berikan rahmat kepada kita semua. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama, boleh. Yarhamukum man fis sama juga boleh. Kita dasarnya adalah rahmah. Maka dari itu anak-anak kita yang di Madiyafah penuh dikasih sayangi ya oleh kakak kelasnya, oleh senior-seniornya, untuk bisa belajar dengan kedamaian, dengan kesungguhan, agar supaya tidak menyimpang dari relnya. Maka dari itu taruhannya salah satu mintanya, apa itu? Cintailah di Madiyafah, jangan kau khianati, ya, jangan bergaul dengan yang lain, hanya di Madiyafah. Nanti akan disampaikan Nabil setiap saat di sana. Kalau ada yang sudah tidak yakin lagi, silahkan keluar dari Madiyafah. Dan saya anggap sebagai santri Rodotul Ulum. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi yang tidak baik di luar, itu pasti getahnya ada pada kita, dampaknya ada pada kita. Kalau alumni dalam negeri, itu setelah tamat itu tidak tanggung jawab kita. Tapi kalau alumni yang di luar negeri, pasti kalau sesuatu yang tidak baik, kami yang tetap diminta untuk bertanggung jawab. Maka dari itu saya ikut mengawal kalian semua untuk sukses, untuk berhasil. Dan pengawalan kita ini adalah penuh dengan kasih sayang dan tidaklah membebani para wali santri. Saya tidak ingin seperti sebelumnya yang dulu-dulu setiap kegiatan ada tarian ini dan itu tidak boleh. Bahkan sering kami berikan subsidi dari kami sendiri untuk anak-anak kita yang di Madiyafah bisa menjalankan kegiatan belajar agar supaya mendapatkan prestasi, pulang-pulang menjadi ulama, karena ahlul azhar ulama. Memang statementnya seperti itu. Semua dari Al-Azhar harus calon menjadi ulama. Tapi ulama di sini adalah al-ulama yang al-mukhlisun, ulama yang ikhlas, al-amilun yang selalu mengamalkan bi'ulumihim dengan ilmunya. Gitu ya. Jadi kalian semua itu harus menjadi pendekar. Ya, besok di masyarakat menjadi cahaya. Ya, di masyarakatnya untuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Jangan malah mengeksploitasi atau membebani atau merugikan masyarakat atau alma maternya pesantren Rodotul Ulum. Jadi enggak boleh ya. Jadi kiai itu malah membebani masyarakatnya. Enggak boleh jadi kiai itu malah memberatkan masyarakatnya. Harus memberikan yang terbaik. Tangan itu harus berada di atas, jangan berada di bawah. Maka dari itu
Saya ingin menyampaikan anak kita semua, besok kalian semua kalau jadi kiai harus kuatkan dulu logistiknya. Materi kamu harus kuatkan. Nek cara Jawane ya sugih sik baru jadi kiai. Kowe nek urung sugih dadi kiai ya ngemis-ngemis nanti. Tomak istilahnya itu. Tukang mengharapkan, ya. Islam itu gagah, Islam itu kaya, Islam itu bermartabat. Itu loh. Jadi harus mampu dulu. Ya, insya Allah dimanapun berada kalian harus menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, dan cintailah alma mater pesantren Rotul Ulum, dan juga cintailah di Madiyafah tersebut sebagai tempat yang terbaik untuk menimba ilmu di Mesir. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, memang dinamikanya sangat luar biasa. Kita dalam perjuangan itu akan selalu menghadapi dinamika. Itulah arti sebuah kehidupan. Namun dinamika itu akan semakin terasa ketika ada tantangan. Ibaratnya kita akan mengail ikan di sebuah kolam. Ketika pancing kita sudah ada yang mencolek, itu adalah sebuah awal tanda keberhasilan. Demikian pula ketika berjuang di tengah-tengah masyarakat, kemudian hiruk pikuknya kita mulai ada apa, itu adalah pertanda sebuah keberhasilan ada di depan kita semua. Sepanjang perjuangan kita ikhlas, sepanjang perjuangan kita benar-benar hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu bi abdihi khairan ibtalahu. Kalau Allah itu mengendaki baik kepada hambanya, ibtalahu, itu fi'il madhi itu ya. Itu litahaqquqil wuqu', pasti cobaan itu akan ada. Intinya gini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan gratisan. Ora gratis. Ini ono tukone. Ya, ada tukone. Ono bergainingnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Itu jelas sekali. Setiap nabi itu akan diberikan musuh. Coba itu. Dikirimlah Abu Jahal dan kafir-kafir Quraisy untuk memusuhi Rasulullah. Dihadapkanlah seorang raja Namrud untuk menghadapi Nabi Ibrahim. Dikirimlah seorang Fir'aun, sulita alaihi Fir'aun, ya, dihadapkan kepada Nabi Musa. Itu pasti ada, kita pun berjuang juga demikian. Itulah namanya dunia. Kanjeng Nabi itu tidak serta-merta langsung happy, langsung bahagia. Dia menjadi seorang anak yatim piatu. Pekerjaannya adalah menggembala. Padahal orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan penggembala, bayangkan. Orang yang dicintai dijadikan sebagai orang penggembala, setiap hari harus menggiring kambing-kambingnya, harus bergaul, berinteraksi dengan kambing-kambingnya, makan di samping kambingnya, tidur di samping kambingnya, mengarahkan kambingnya. Inilah makna dari sebuah pembelajaran. Tertanamlah sifat as-sabru, sabar, ya kan? Tawadhu, muru'ah, karena dia menghadapi hewan-hewan yang akan digembala. Demikian pula harus menjaga dari serangan hewan-hewan buas yang lain. Ini harus punya keberanian, harus punya syaja'ah. Disitulah sebuah ilustrasi perjalanan untuk lebih jauh memimpin umat dijadikan sebagai seorang penggembala. Kalau Allah mengendaki Kanjeng Nabi diberikan kehormatan, kebahagiaan, itu mudah. Tapi enggak seperti itu tujuannya. Padahal Nabi adalah manusia yang sangat dicintai, sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma qtarafa Adam al-khati'ah, ya kan? Ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan,
fatal. Nabi Adam ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan dengan menyebut bihaqi Muhammad, wasilah dengan menyebut nama Muhammad. Bayangkan. Kemudian Allah ngendikan kepada Nabi Adam, faqala ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Bagaimana kamu tahu Muhammad padahal Muhammad belum tak ciptakan loh. Kok ngerti kok ndi? Nah ini. Kemudian Nabi Adam ngendikan, qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika farafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau menciptakanku, kemudian memasukkan roh pada jiwa ragaku, kemudian aku mengangkat kepalaku di atas aras, ternyata saya melihat di sana terlihat tulisan sangat jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif la tudifu ila asmika illa ahabbal khalqi ilaika. Saya tahu persis bahwa engkau tidak sembarangan mendekatkan di dekat namamu kecuali orang yang paling engkau cintai. Berarti apa? Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah karena namanya didekatkan dengan nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah ngendikan, sodaqta ya Adam, benar kamu. Ud'uni bihaqqihi, kalau kamu berdoa mohon kepadaku sebutlah nama Muhammad. Faqad ghafartu laka, saya akan ampuni dosa-dosamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau tidak karena Muhammad saya tidak akan menciptakan bumi ini. Dalam redaksi yang lain, laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau tidak karena engkau Muhammad kami tidak akan menciptakan cakrawala bumi ini. Inilah karena bumi ini ciptakan itu bukan karena Nabi Adam, bukan, tapi karena akan kedatangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Arab itu punya kemuliaan. Ya. Istofa Kinanah min waladi Ismail. Begitu oke. Istofa Kinanah min waladi Ismail. Kinanah Arab ini adalah berasal dari putranya Nabi Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinanah, dan Quraisy, kaum Quraisy diciptakan dari golongan kaum Kinanah. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim diturunkan dari kabilah Bani, dari keturunannya Bani Hashim. Wastofani min Bani, dan Rasulullah adalah berasal dari Bani Hashim. Makanya Arab ini punya kemuliaan sebenarnya. Dari historis itu punya kemuliaan. Dari genetik itu punya kemuliaan. Kalaupun ada orang Arab yang tidak baik, itu dengan sendirinya dia akan terjauhkan dari Rasulullah, dari kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dirusak sendiri dengan tingkah laku yang tidak benar. Kita semua beruntung ya, menyadari dalam sebuah perjuangan itu pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Jadi dalam apapun, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam apapun pasti ada tantangan. Yang penting tantangan itu dimanage dengan baik. Dengan adanya tantangan, ada rintangan, sepanjang jalan kita benar, insya Allah itu akan menghasilkan sebuah kenikmatan. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan bersama-sama. Dulu kita belum punya kampus 2, sekarang kampus 2. Tanah sudah sekian lebar. Kita bisa melihat rumah sakit juga. Pengabdian kita tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang kesehatan.
Ini rumah sakit bukan TBK, bukan miliknya orang banyak. Ini rumah sakit bukan sumbangan dari manapun. Ini benar-benar hasil rahim dari kita sendiri. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat membanggakan, saya sangat terima kasih atas kesungguhan Bapak Ibu guru kita, nawaitu mengabdi di Rotul Ulum, insya Allah dengan keikhlasannya akan melahirkan sebuah investasi dunia dan akhirat. Demikian pula juga anak-anakku semua yang masih aktif di Rotul Ulum ini kerja keras dengan sesungguhnya, sabar, kuncinya, insya Allah akan menggaih prestasi yang setinggi-tingginya. Demikian juga para wali santri, tinggal ikut mendoakan dan mendoakan kita semua, semoga kita benar-benar diluruskan dan ditunjukkan satu keberhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Dr. Agung Andri Setiabudi yang selalu setia menemani kita semua melalui Rumah Sakit As-Sutiah. Terima kasih Mbak Dr. Mega dari Mitra Bangsa, dan ada Bu Susi ini yang selalu mengawal kita semua secara ekonomi. Dan saya terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf, pada pagi ini adalah acara yang sangat spesial. Ya, kita bisa bersilaturahim bersama-sama, sekaligus ini juga kaitannya dengan pelaksanaan asesmen sumatif tengah semester Gasal dan juga pelepasan santri 35 yang berarti ke Kairo, juga santri yang akan lomba di Makassar. Alhamdulillah hasil MKK kemarin itu 30 berapa? Jumlahnya 2 anak semuanya mendapatkan juara. Mulai dari juara 1, juara 2 itu banyak itu. Sampai berapa itu juara 2 kemarin itu? Sampai 9 kalau tidak salah. Itu lawannya tuan rumah itu. Tidak tahu itu. Kemudian juara 3, juara 1 harapan, juara 2 harapan. Semuanya 34 itu mendapatkan juara. Ini berarti sebarannya sangat merata, tidak didominasi anak-anak tertentu saja, tapi semuanya mendapatkan prestasi. Saya bangga ini karena semuanya diserap seluruh santri. Demikian saya rasa yang dapat kami sampaikan, sudah cukup siang. Sekali lagi saya terima kasih, mohon doa restu dari Bapak Ibu dan anak-anak semua pada santri-santri kita yang akan berangkat ke Kairo. Sekali lagi saya tegaskan, di sana berberdima diafah dengan sesungguhnya, wes pokoknya kau ikuti kakak kelas kalian semua, ya kan, yang ada di sana, dan nanti akan dikawal. Dan ini Nabil masih di rumah, nanti akan segera dikondisikan, benar-benar belajar dengan sesungguhnya, biar prestasi demi prestasi sangat membanggakan ada pada kalian semua, dan kalian bisa benar-benar berhasil yang mendapatkan ilmu yang akhlakul karimah dan menjadi ulama yang mukhlisin lauddin, yang benar-benar bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa demi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.